Apakah Anda kurang nutrisi saat diet? Atau enggak anak Anda kurang suka makan sayur? Atau malah Anda sendiri yang kurang suka makan sayur? Atau Anda butuh cemilan sehat yang bisa dijadiin sarapan saat Anda buru-buru berangkat ke kantor atau kuliah? Saya punya satu produk yang bisa menyelesaikan semua masalah tersebut. Tapi sebelumnya, izinkan saya membuka video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Angelika Della Octaviana, mahasiswa dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen di Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. Dan pada kesempatan kali ini, saya sedikit ingin mengenalkan branding mengenai fakultas saya. Fakultas Ekonomi ini sudah terakreditasi unggul. Dan kenapa saya memilih fakultas ini? Fakultas ini memiliki pengajar-pengajar yang kompeten. Yang dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan memiliki 13 profesor yang tentunya kapabilitasnya tidak perlu diragukan lagi. Serta didukung dengan fasilitas sarana dan prasarana yang cukup mumpuni untuk kita belajar. Seperti apa? Seperti ruang kelas yang nyaman, seperti kayak kita belajar didukung dengan kemajuan teknologi, serta kita didukung untuk berkembang dan berprestasi baik dalam akademik maupun non-akademik. Dan saya adalah salah satu buktinya. Saya sebagai mahasiswa yang lolos di program Kampus Merdeka, yaitu Pertukaran Mahasiswa Merdeka Batch 3 di kampus Universitas Muhammadiyah Pendidikan Sorong yang ada di Papua Barat Daya. Serta di satu sisi saya juga didukung dari berbagai lomba kegiatan seperti kayak lomba bisnis model kanvas, lomba bisnis case, lomba seperti di bidang-bidang manajemen yang lain, lomba debate, dan lain sebagainya. Oke, di sini saya bakalan lanjut untuk mengenalkan satu produk yang dapat mengatasi masalah-masalah yang saya sudah janjikan di awal. Jadi saya bakal memperkenalkan satu produk atau satu usaha saya yang dimana saya sajikan dalam salah satu bisnis model kanvas. Jadi ada 6 kunci bisnis model kanvas. Pertama-tama saya bakalan menjelaskan bagaimana deskripsi produk saya dan bagaimana latar belakangnya kenapa produk saya ini bisa muncul gitu. Jadi melihat adanya demand atau permintaan yang di pasar soal cemilan sehat atau makanan sehat yang sedang melejit-melejitnya karena ada tren gaya hidup sehat yang sedang digemari oleh semua orang. Jadi di sini adanya tingginya permintaan. Dan di samping itu kita melihat bahwasanya ada masalah di era sekarang, ada anak-anak yang tidak suka makan sayur dan dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan grafik atau data bahwasanya masyarakat Indonesia tuh konsumsi sayurnya sangat rendah. Dibandingkan dia mengkonsumsi makanan-makanan yang cepat saji seperti apa? Seperti hamburger, seperti kayak pizza dan lain sebagainya. Selanjutnya saya bakalan menyajikan data terkait rendahnya konsumsi sayuran oleh masyarakat Indonesia. Kita tidak bisa memungkiri bahwasanya Indonesia adalah negara agraris yang dimana sektor pertaniannya ini sangatlah besar. Dan Indonesia pernah masuk kategori negara penghasil sayuran terbesar di dunia kedua setelah Cina. Tapi di era sekarang minat masyarakat untuk mengkonsumsi sayuran dan kesadaran terhadap orang tua untuk menanamkan makan sayur terhadap anaknya itu sangat-sangatlah rendah. Maka dari itu ini adalah salah satu data yang saya ambil dari data-data tahun sebelumnya, 5 tahun sebelumnya. Dari data-data Pusat Kesehatan Nasional dari 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023 itu adanya penurunan yang signifikan terhadap konsumsi sayur oleh masyarakat Indonesia, terutama pada anak-anak. Nah, ini salah satu data yang saya ambil dan akan saya sajikan terhadap rekan-rekan semua. Kan bahwa saya konsumsi sayur di masyarakat perkotaan itu hanya sebesar 9,69% dari konsumsi keseluruhan. Sedangkan di daerah pedesaan itu konsumsi sayurnya hanya 13,94% dari konsumsi keseluruhan. Sedangkan di perkotaan dan pedesaan itu hanya sebesar 11,27% dari konsumsi keseluruhan. Nilai ini sangatlah kecil dibandingkan dengan konsumsi makanan-makanan cepat saji atau makanan-makanan fast food seperti kayak burger, pizza yang digemari sekarang, yang dimana rata-ratanya itu mencapai 30%. Jadi perbedaan antara masyarakat mengkonsumsi sayur dengan mengkonsumsi makanan-makanan jadi itu sangatlah jauh. Jadi yang dimana masyarakat itu sebagian besar konsumsinya sehari-hari itu adalah makanan-makanan yang makanan-makanan cepat saji. Maka dari itu dengan hadirnya produk ini itu diharapkan bisa memenuhi nutrisi masyarakat dan meningkatkan awareness atau meningkatkan kesadaran masyarakat untuk pentingnya makan sayur. Dan kebutuhan nutrisi terhadap anak-anak itu bisa dipenuhi dan dampaknya apa? Dampaknya dapat mencegah stunting dan penyakit-penyakit kurangnya nutrisi lainnya.
Oke, kita lanjut kepada elemen yang kedua. Yang dimana elemen kedua ini adalah contextual situation. Artinya apa? Artinya adalah bisnis ini atau produk ini itu tuh bisa diterapkan pada situasi-situasi apa atau muncul ketika situasi seperti apa. Ada 4 plot situasi kenapa bisnis ini muncul dan kenapa saya ingin mengembangkan bisnis ini. Yang pertama, yaitu adanya tren kesehatan dan gaya hidup sehat. Kita mengetahui bahwasanya situasi saat sekarang itu orang-orang pada FOMO. Orang-orang tuh pada kayak ikut tren bahwasanya oh iya ayo kita hidup sehat gitu. Yang dimana dengan cara mereka tuh mengurangi konsumsi gula, yang dimana udah tingginya kesadaran terhadap kesehatan pada situasi saat ini, itu tuh mendorong bahwasanya produk ini tuh bisa kemungkinan besar akan diterima oleh konsumen. Dan dimana produk-produk yang sehat ataupun yang rendah kalori, yang dia tinggi nutrisi dan tinggi vitamin, kalsium dan lain sebagainya itu belum banyak di pasaran. Dan cemilan-cemilan terutama cookies di pasaran itu gulanya bener-bener banyak. Semisal kayak kita cookies coklat yang biasanya dijual di toko-toko kelontong atau kayak di retail atau enggak di supermarket, satu chip aja itu bisa mengandung 20 gram. Bayar 20 gram tersebut dikalikan dengan 5 cookies. Jadi memang bener-bener adanya tren hidup sehat ini dengan adanya kesadaran awareness untuk masyarakat mengkonsumsi makanan-makanan sehat yang rendah gula dan mencari makanan-makanan yang dapat mencukupi nutrisi mereka, ini menjadi salah satu pendorong untuk bisnis ini bisa berkembang pada situasi saat ini. Oke, yang kedua adanya permintaan cemilan sehat untuk anak-anak. Jadi yang dimana pada situasi saat ini juga cemilan-cemilan yang ada di pasaran terutama untuk anak-anak itu tuh banyak sekali mengandung micin, banyak sekali mengandung pengawet yang itu tuh bener-bener kayak dapat menghambat kesehatan dan metabolisme mereka. Maka dari itu dengan adanya permintaan dari orang tua, adanya demand permintaan dari orang tua untuk menghadirkan cemilan yang sehat serta dapat melengkapi kalsium dan nutrisi untuk mereka, itu menjadikan salah satu bisnis ini bisa diterima juga di kalangan masyarakat. Lalu yang ketiga yaitu adanya kompetisi di pasar cemilan sehat. Karena memang ini bukan adalah bisnis pionir, ini adalah bisnis followers yang dimana sebelumnya tuh sudah ada kayak cemilan-cemilan sehat seperti kayak Fitbar, terus kayak Sojoy dan lain sebagainya. Tapi cemilan-cemilan tersebut itu tidak fokus terhadap sayurannya. Jadi mereka terfokus pada seperti penambahan buah-buahan dan kacang-kacangan. Tapi belum ada cookies yang benar-benar itu melibatkan bahan dasar atau melibatkan bahan-bahan nabati asli yang menjadi bahan baku utamanya. Jadi maka dari itu kompetisi di pasar cemilan sehat ini sedang naik daunnya. Jadi situasi saat ini kita manfaatkan untuk meluncurkan produk ini. Lalu yang keempat, adanya kesibukan dan gaya hidup instan. Jadi semakin berkembangnya peradaban sekarang, orang-orang itu ingin yang serba instan. Jadi karena adanya persepsi bahwasanya makanan cemilan yang bisa dibawa kemana-mana, yang dia juga bisa jadi sarapan dan tidak memakan waktu ketika itu membuatnya. Jadi kayak ketika nggak sempat untuk sarapan, ketika nggak sempat untuk masak, cemilan ini tuh bisa menjadi solusi untuk hal tersebut gitu. Oke, kita lanjut ke elemen yang ketiga, yaitu adalah why. Mengapa penting untuk menerapkan bisnis ini? Yang pertama, ada bagi konsumen. Ini ada 2 plot, yaitu bagi konsumen dan bagi pelaku bisnis sendiri. Bagi konsumen, apa manfaatnya? Manfaat bagi konsumen yang pertama, itu kebutuhan nutrisinya justru lebih baik dan ini meningkatkan kualitas konsumsi dari masyarakat itu sendiri. Yang dimana nantinya masyarakat juga akan mempunyai awareness atau kesadaran terhadap kesehatan pada dirinya. Dengan apa? Dengan mengkonsumsi sayur. Jadi bukan hanya dengan cookies saja, tapi dengan adanya cemilan-cemilan sehat ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk pentingnya makan sayur sehari-hari. Lalu yang kedua, itu adalah pilihan cemilan sehat. Jadi ini tuh menjadi solusi yang dimana beredarnya cemilan-cemilan di pasar yang terlalu tinggi gulanya, yang tidak sehat dan tidak memperhatikan kualitas makanannya ataupun nutrisinya, ini menjadi salah satu solusi yang tepat. Karena satu-satunya cemilan yang rendah kalori, tidak tinggi gula dan justru dapat memenuhi nutrisi hariannya, ini menjadi salah satu produk yang memang
dapat mengatasi masalah tersebut. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga adalah peningkatan kualitas makan anak. Jadi pada akhirnya anak-anak yang tidak suka makan sayuran, karena anak-anak tersebut juga menganggap sayuran itu rasanya nggak enak, kurang menarik, pahit, ataupun orang tua yang tidak bisa mengolah sayuran dan lain sebagainya, itu nantinya anak-anak tetap bisa kebutuhan nutrisi, kalsium, serat di dalam sayurannya itu bisa didapatkan walaupun dengan makan cookies saja, walaupun dengan makan cemilan saja. Dengan tampilan yang menarik walaupun dibungkus dengan cemilan, ini tetap akan bisa memenuhi kebutuhan harian anak. Oke, lanjut, bagi pelaku bisnis ini ada apa aja? Bagi pelaku bisnis ini yang pertama, peluang pasar yang cukup luas karena memang adanya permintaan di pasar yang tinggi, adanya demand yang tinggi. Jadi ini menjanjikan salah satu usaha yang ada sedikit jaminan akan bisa diterima oleh konsumen. Lalu yang kedua, adanya inovasi dan diferensiasi yang tinggi. Jadi adanya diferensiasi ataupun pembeda serta inovasi yang dimana inovasi ini belum ada di perusahaan-perusahaan atau belum ada bisnis-bisnis yang serupa serta produk seperti ini di pasaran. Lalu yang ketiga, kemitraan dengan petani lokal dengan komoditi sayuran. Jadi kita bekerja sama dengan petani-petani lokal yang dimana ini nantinya juga bakalan memberikan efek atau dampak baik terhadap petani tersebut. Salah satunya itu untuk stabilitas ekonomi dan kenaikan taraf hidup petaninya. Lalu yang keempat adalah kita juga akan membuka kesempatan kerja untuk ibu-ibu rumah tangga, seperti dia menjadi reseller atau enggak dia menjadi karyawan kami, terus kayak membantu kami dalam produksi atau enggak pemasaran. Oke, kita lanjut ke elemen yang keempat. Elemen yang keempat adalah problem to solve. Jadi kayak dengan hadirnya produk ini atau bisnis ini, apa sih masalah yang bisa diselesaikan gitu? Ada 4 masalah yang menjadi fokus utama atau concern kami dalam peluncuran produk ini. Yang pertama yaitu rendahnya konsumsi sayur pada anak-anak, yang ini tuh akan memberikan dampak buruk. Nah, dampak buruknya apa? Dampak buruknya adalah stunting, yang dimana banyak orang tua itu yang mengalami kesulitan untuk mengajarkan anak-anaknya makan sayur atau enggak makan sehat. Jadi resikonya mereka itu tumbuh kembangnya kurang karena asupan gizinya juga kurang. Maka dari itu dengan adanya produk ini itu tuh bisa mengatasi hal tersebut. Lalu yang kedua, kebutuhan makanan ringan yang mencukupi kebutuhan nutrisi. Jadi emang banyaknya cemilan-cemilan atau makanan-makanan di luar sana yang tidak memperhatikan nutrisi gizinya, yang tinggi gula, terus kayak mereka juga lemak jenuhnya, lemak transnya juga tinggi, yang akan bisa menyebabkan diabetes, obesitas, penyakit jantung, dan lain sebagainya. Maka dari itu dengan hadirnya cemilan ini itu bisa menjadi pilihan yang tepat agar mereka itu bisa mengkonsumsi makanan yang tidak menimbulkan penyakit-penyakit lainnya, yang dimana makanan ini justru akan mendorong tumbuh kembang atau metabolismenya mereka. Lalu yang ketiga, kurangnya asupan dalam diet harian. Ini juga menjadi solusi buat anak-anak remaja atau orang-orang yang sedang diet saat ini, karena banyak sekali saat ini tren untuk diet. Jadi dengan mereka diet itu mereka hanya berfokus untuk mengurangi porsi makan saja, dan dimana ketika mereka mengurangi porsi makan saja tentunya serat mereka juga tidak terpenuhi, terus kayak nutrisi mereka juga kurang. Maka dari itu ini tuh bisa menjadi salah satu langkah atau bisa menjadi salah satu strategi yang diambil untuk mendukung program diet mereka. Lalu yang keempat itu dapat memenuhi kebutuhan akan produk ramah lingkungan. Jadi kita tidak bisa memungkiri bahwasanya bahan-bahan nabati itu tuh nantinya bakalan berdampak lebih baik daripada kita mengkonsumsi bahan-bahan yang dari hewani gitu. Terus dari packaging kita juga ramah lingkungan. Karena apa? Karena kita menggunakan suatu plastik yang bisa didaur ulang, dan kita menggunakan suatu mini bag, kayak satu mini bag itu, yang mini bag ini nantinya juga bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang lain gitu. Jadi masuk ke elemen yang keempat. Elemen yang keempat ini adalah value proposition. Jadi apa itu value proposition? Value proposition ini adalah salah satu pembeda. Apa sih diferensiasi dari produk ini gitu? Apa sih yang menjadi keunggulan dari produk ini? Nah, yang menjadi keunggulan dari produk ini kita menekankan ada 4 value proposition
yang kita akan tawarkan. Yang pertama yaitu cookies ini mempunyai kandungan nutrisi gizi yang cukup tinggi, sudah saya jelaskan. Jadi dari mana sumber nutrisinya? Sumber nutrisinya yaitu dari kita akan memadukan wortel, kita akan memadukan lobak, kita akan memadukan brokoli, timun, pakcoy, bayam, dan sayuran-sayuran yang bisa dikombinasikan untuk jadi bahan dasar cookies. Lalu yang kedua, berbahan dasar sayuran tapi rasanya tetap enak. Kenapa rasanya tetap enak? Kita juga akan menggunakan pemanis-pemanis alami seperti ubi-ubian dan kacang-kacangan. Jadi kayak kita akan mengkolaborasikan antara sayuran dan kacang-kacangan atau sayuran dan umbi-umbian seperti kayak umbi jalar, terus kayak umbi cilembu yang dia punya rasa manis, atau enggak kita menggunakan dengan pemanis dari madu. Selain itu, kita juga memanfaatkan kacang-kacangan yang rasanya enak dan dia juga nutrisinya tinggi seperti kayak oatmeal dan kacang polong yang dijual di pasaran itu juga yang harganya masih bisa kita jangkau. Lalu yang ketiga, ramah lingkungan dalam penggunaan bahan lemak nabati. Itu sudah jelas yang dimana suatu produk ini itu nantinya juga bakalan ramah lingkungan daripada produk-produk yang lain yang dimana produk-produk tersebut menggunakan lemak hewani. Jadi tidak minim lemak trans di dalam produk kita. Lalu yang keempat adalah disajikan dengan nilai gizi. Jadi kita bakalan menyajikan satu produk atau enggak satu bungkus cookies itu ada nilai gizinya, berapa kalsiumnya, berapa nutrisinya, berapa tinggi seratnya, dan berapa gulanya dan lain-lain. Jadi nantinya kita akan memberikan informasi gizi lengkap di belakang packagingnya, yang itu nantinya bisa cukup memberikan informasi untuk kebutuhan nutrisi atau enggak kebutuhan gizi. Oke, kita lanjut ke elemen yang kelima. Elemen yang kelima yaitu reconstruction dan limitation. Apa itu reconstruction dan limitation? Hal ini adalah aspek untuk tantangan atau penghalang-penghalang apa aja dalam peluncuran atau dalam ide bisnis ini. Yang pertama itu biaya produksinya yang lebih tinggi. Kita tidak memungkiri bahwasanya kita menggunakan bahan-bahan organik atau menggunakan lemak-lemak nabati yang dimana itu harganya itu cukup tinggi daripada lemak-lemak hewani, atau kayak nantinya juga produk kita akan sedikit lebih mahal daripada kayak produk-produk cepat saji atau fast food, atau enggak seperti kayak cookies di pasaran yang cuma 6.000 dapat 5 biji. Itu nantinya juga bakalan menjadi tantangan kita sendiri. Tapi bagaimana kita menyelesaikannya? Kita menyelesaikannya karena kita akan menjual inovasi dan diferensiasi kita. Walaupun harga kita mahal, tapi dengan adanya diferensiasi atau benefit yang kita berikan, dan pada akhirnya nanti konsumen juga bakalan tertarik dan akan mempertimbangkan kenapa dia layak untuk mengeluarkan uang sebesar itu untuk mendapatkan benefit yang cukup untuk melengkapi nutrisi hariannya gitu. Lalu yang kedua, ketahanan produk cookies yang dibuat dari bahan alami tanpa pengawet ini juga ketahanannya kurang lama. Ini menjadi salah satu tantangan untuk kami juga, bagaimana nantinya kita bisa memperpanjang umur produk kita tanpa bahan-bahan pengawet gitu. Lalu capabilities. Oke, capabilities ini terkait research. Bagaimana kita akan mengelola research dan research apa yang kita punya dalam menciptakan produk ini. Yang pertama, kita bakalan kerjasama dengan pedagang sayuran atau komoditi sayuran lokal sebagai timbal balik juga. Jadi kita diuntungkan oleh mereka karena kita juga akan membeli dari mereka yang sayuran berkualitas dan fresh. Jadi mereka juga diuntungkan. Nilai jual sayuran mereka juga nantinya bakalan tinggi dan itu nantinya bakalan berimpact terhadap stabilitas ekonomi mereka. Jadi taraf hidup mereka, pendapatan mereka nantinya juga bakalan bertambah. Lalu yang kedua, kita bakalan berkolaborasi dengan ahli gizi. Untuk pengecekan kebutuhan gizi masing-masing cookies. Jadi kayak nantinya akan banyak variasi cookies untuk variasi yang lebih tinggi seratnya, terus kayak cookies yang lebih tinggi kalsiumnya dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, melakukan riset dan uji pangan yang intensitasnya tinggi. Jadi sebelum kita launching produk, kita melakukan riset. Jadi kita juga tidak hanya langsung launching produk saja, tapi dengan cara riset ini kita melakukan penelitian untuk uji gizi yang benar-benar bisa mencukupi untuk kebutuhan konsumen, yang nantinya juga masyarakat itu bakalan percaya, oh iya ini nilai gizinya tuh emang benar segini gitu. Jadi itulah presentasi dan penjelasan mengenai produk berbahan dasar sayuran, yaitu cookies berbahan dasar sayuran yang namanya Fit Food. Jadi sekian
Penjelasan dari saya, apabila ada kurang dan salah kata, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.